Urusan PGRI itu posisinya menjadi sebagai wakil sekretaris, sementara di kepanitiaan urusan PGRI itu posisinya menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsil. Ya, apa kabarnya Pak Sodik? Sepertinya Pak Sodik sekarang sudah agak mendingan ya. Sehingga kemarin malam kita waktu melakukan latihan coaching, saya lihat Pak Sodik itu agak terbata-bata. Dan saya lihat hari ini mudah-mudahan coaching kita berjalan dengan bagus. Pak, saya doakan Pak Sodik tetap sehat, ya, tetap senang, tetap tegar, dan bisa membanggakan anak dan istrinya ya. Iya, itu yang kita cari, Pak, membanggakan itu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya lengkapnya Muhammad Samsil, dan alhamdulillah saya berperan sebagai coach, dan saya harap juga Pak Sodik berperan sebagai coach ya. Oke. Iya, Pak. Kabarnya Pak Sodik kemarin itu mau menghubungi saya, manggil-manggil ketika kita ketemu di ruang Lokakarya, ada yang mau diobrolkan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan sesuatu pada Pak Sodik, mumpung sekarang kita bisa bertemu, saya harap apa yang ingin disampaikan silakan Pak Sodik ya. Oke. Oh ya, ini terima kasih Pak Samsir. Kemarin memang ada saya panggil Pak Samsir, ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran kita sebagai calon saudara, Pak. Ada beberapa materi yang baru kita dapatkan tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Saat pembelajaran di kelas kan berbeda-beda, Pak. Saya masih merasa ada sesuatu materi yang saya sampaikan masih kurang, Pak. Dan bagian caranya, bagian penerapan caranya pembelajaran terkait dengan siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi, ini apakah sudah berpihak kepada murid? Saya kadang masih ragu di situ, Pak. Oh, masih mute, Pak. Ya. Oh ya, saya lihat sudah keren ya Pak Sodik. Begitu sebenarnya apa yang menjadi permasalahan Pak Sodik, sehingga semoga memunculkan ide-ide baru. Maaf, ini kan Pak kendala sinyal. Oh ya Pak, ini saya masih belum begitu tepat dalam memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Mungkin ada dua hal yang perlu ditingkatkan, yaitu tentang pemahaman dan partisipasi siswa, Pak. Ya. Semangat ya, berarti ada dua pemahaman yang harus ditingkatkan. Semangat, alhamdulillah kalau begitu. Saya mendapatkan gambaran dan saya ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi keinginan Pak Sodik yang akan dicapai dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Sebenarnya gini Pak, bahwa ketika kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita kan sudah melakukan perancang atau pemetaan yang baik dari kesiapan siswa, minat murid, dan juga profil murid. Kebutuhan murid juga gaya belajar murid, itu baru melakukan diferensiasi seperti itu kan Pak. Oh iya. Sebaiknya coach pengen melihat guru ini sudah masuk ke level oh ya, ini aja nih Pak Sodik ya. Sudah masuk ke level berapa kalau guru sudah menjelaskan sesuatu dengan tahapan
dan murid dapat berhasil di atas 80% sehingga bisa dapat di level 10. Oh iya gini Pak, bahwa pembelajaran diferensiasi itu sudah bukan sekali kita terapkan bisa lancar Pak, harus dilakukan berkali-kali agar berhasil dengan baik. Saya harus selalu latihan dan terus mempraktikkannya. Langkah-langkah yang ada seperti melakukan wawancara, kunjungan siswa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan diharapkan murid-murid saya Pak di kelas menyesuaikan pembelajaran yang saya rancang sehingga siswa akan lebih aktif. Saya masih belum pas karena hasil yang saya terapkan ternyata siswa saya 50% bahkan belum hasilnya belum sesuai yang saya inginkan. Oh iya. Alhamdulillah Pak Sodik sudah menerapkan tahapan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik terhadap murid, memberikan level tingkatan angka. Jika guru tersebut berada di level angka 10, kira-kira guru coach berada di level mana? Karena langkah yang Pak Sodik lakukan sudah membuat murid lebih bagus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sepertinya Pak, saya masih di level 7 Pak. Kenapa saya milih 7? Karena masih ada beberapa faktor yang belum optimal sesuai dengan hasilnya tadi Pak. Ya. Nah, baiklah Pak Sodik, ini sudah sangat luar biasa bagi Bapak, karena Bapak telah menerapkan pembelajaran itu, tapi kira-kira kapan Bapak akan menerapkan kembali kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 72? Sebenarnya Pak, pembelajaran berdiferensiasi ada kemarin saat di modul 2.2 kemarin. Satu ya Pak, sudah langsung menerapkannya Iya. Tapi karena ini merupakan hal baru, jadi kadang saya belum siap secara materi, misalkan video yang saya pakai, poster yang saya miliki, seiring waktu setelah saya telah membuat segala kesiapan materi berupa konten, proses, dan produknya, insya Allah saya akan menerapkannya selalu Pak. Karena sekarang kadang masih kurangnya kesiapan materi secara visual sehingga saya masih belum konsisten melakukannya itu Pak. Ya. Alhamdulillah, berarti sudah diterapkan ya Pak Sodik ya. Dan Pak Sodik ini sudah berkolaborasi dengan siapa saja agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan baik. Nah, ini Pak yang menjadi kendala saya. Karena yang saya ajak kolaborasi ini masih begitu memahami Pak, karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan hal baru bagi sekolah kami. Tapi sudah mulai saya laksanakan, hanya saja tingkat kemampuan saya belum optimal. Karena saya melakukan kolaborasi ini ketika saya memberikan materi di kelas, terus saya ajak berkolaborasi, misalnya saya ajak, saya tugas menjadi moderator ketika menampilkan video maupun membagikan gambar-gambar yang sudah saya buat. Harapannya ya. Harapannya apa yang Pak Sodik inginkan ke depannya? Saya inginnya itu Pak, ketika saya sudah mengadakan sejawat melalui melakukan kolaborasi, saya juga berharap rekan sejawat yang saya ajak tadi bisa menerapkan pembelajaran diferensial juga. Ya. Nah, ini sangat disenangkan, disayangkan sekali ya Pak Sodik. Sebenarnya masih banyak yang harus kita bicarakan atau diskusikan lagi karena keterbatasan waktu. Semoga kita dapat berdiskusi lagi di lain waktu ya Pak ya. Nah, perasaan Bapak apa yang dirasakan setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini?
Perasaan saya sangat senang, Pak, bisa menerapkan semacam ini. Karena pembelajaran yang dilakukan bisa bervariasi dalam kegiatannya dan gaya belajarnya, sehingga saya dapat memberikan kebutuhan dan keinginan murid dengan lebih baik. Alhamdulillah, berarti Bapak sudah menemukan solusinya sendiri. Dan dari percakapan kita ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Eee, Terima kasih, Pak, saya sebenarnya sudah merasa lega, merasa plong, saya sudah tidak memikirkan masalah ini sendiri, berbagi dengan Pak Samsul. Alhamdulillah ya Bapak sudah merasakan sangat senang dan plong dan tidak mengganjal lagi dalam pemikiran saya setelah berdiskusi ini dan Bapak sudah mendapatkan solusinya sendiri ya. Demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Sodik. Ya, terima kasih kembali Pak Samsir. Ya. Pada tahun ini saja, tahun kemarin saya meminta rekan guru untuk mengganti. Assalamualaikum Pak Samsir. Waalaikumsalam Pak Sodik. Sepertinya pagi tadi upacara Hari Guru lanjutkan dengan potong nasi tumpeng di auditorium sampai siang ini ya Pak Samsir. Iya Pak, kebetulan jadwal hari ini lumayan padat, di mana paginya kita harus geladi dulu kan petugas yang dari pengurus PGRI untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan Hari Guru Nasional dan hari ulang tahun PGRI ke-78 di lapangan kantor Bupati Kabupaten Musirawas. Setelah itu kita mengajak kepada guru-guru yang berdedikasi, guru-guru yang purna bakti bersama Bupati dan perangkat OPD Kabupaten Musirawas itu merayakan dengan pemotongan nasi tumpeng dan dilakukan penyuapan oleh Bupati. Dan alhamdulillah acara itu sudah berjalan dengan baik. Sehingga kesibukan itu segala sesuatu rekan-rekan pengurus PGRI, saya juga harus bertanggung jawab Pak sebagai guru di SMP Negeri Karangpanggung. Saya juga bingung Pak Sodik, tugas sebagai pengurus PGRI tidak bisa ditinggalkan, sedangkan tanggung jawab saya sebagai guru kadang hanya saya titipkan ke guru piket. Tetapi alhamdulillah itu sudah berjalan dan acaranya sukses Pak Sodik. Ya. Amin Pak, saya juga mohon maaf Pak, sebenarnya undangan sudah masuk juga ke saya, tapi qadarullah saya nggak bisa hadir dan saya masih apa ya Pak, masih berdiri aja masih ditopang oleh kursi Pak. Jadi itu ya Pak masalahnya. Sepertinya waktu kita tidak banyak ini Pak, Bapak juga sibuk dengan pekerjaan di mana ini Pak? Di Sekretariat PGRI ya Pak? Iya Pak. Jadi gini Pak Samsir, jadi Pak Samsir sebenarnya masih bingung bagi waktu antara tugas sebagai pengurus PGRI dengan tugas sebagai guru gitu ya Pak. Kalau kita tahu Pak, tugas yang Pak Samsir titipkan tadi, itu apa biasanya Pak tugasnya? Kadang saya menitipkan tugas mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket atau meringkas materi belajar, nantinya di ujung tugasnya dikumpulkan. Itu Pak Sodik. So, apakah nanti Pak di semua siswa itu mengerjakan tugas yang Bapak berikan Pak? Sebagian besar anak-anak atau murid itu mengerjakan tugas karena sudah saya amanatkan kepada guru piket Pak, karena guru piket yang menggantikan saya untuk meneruskan materi-materi apa yang harus disampaikan pada hari saya tidak masuk sekolah. Namun hasilnya jauh dari harapan, mulai dari keseragaman jawaban, hampir satu kelas sampai tugas dikumpul sejadinya. Ini yang membuat saya bingung, apa yang mesti saya lakukan. Ketika saya tidak bisa masuk kelas, namun pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran, supaya anak-anak itu dapat mengerjakan apa yang menjadi harapan. Oh iya Pak, sepertinya kan
apa hampir setiap tahun ya Pak, mahasiswa Pak Samsir juga bukan cuma tahun ini saja jadi pengurus PGRI. Apakah pada tahun sebelumnya setiap bulan November bertepatan dengan Hari Guru, Pak Samsir bingung seperti ini Pak menghadapi keadaannya? Ya, ya benar Pak Sodik. Pada tahun-tahun sebelumnya, kebetulan saya di kepengurusan PGRI itu posisinya menjadi sebagai wakil sekretaris. Sementara di kepanitiaan memperingati Hari Besar Guru dan HUT PGRI itu sudah 3 tahun berturut-turut ini. Pertama tahun sebelumnya ya saya sebagai ketua panitia, tahun sebelumnya lagi saya sebagai sekretaris panitia, dan pada tahun ini tadi saya sebagai wakil ketua panitia penyelenggaraan. Jadi sebenarnya saya sudah memberikan kepada petugas bahwa saya juga sedang sibuk dengan adanya agenda CGP. Tetapi rekan-rekan ini masih menunjuk saya karena saya tetap bisa membantu dan eksis. Maka itu harus diamanatkan mau tidak mau Pak, saya juga harus melaksanakan, dan yang alhamdulillah acara itu dapat berjalan dengan bagus. Itu dan juga itu Pak Sodik ya, karena rekan-rekan itu selalu pengen. Dan juga Tentang Pak, ini Pak, ya, ya pada silakan Pak, tahun ini terus terang saya ya terus terang Pak Sodik ya, pada tahun ini saja, tahun kemarin saya meminta rekan guru untuk menggantikan saya, tetapi ya waktu digantikan dengan rekan Pak Samsir, bagaimana hasilnya Pak? Itu tadi ketika diganti dengan rekan itu ternyata hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Jadi saya juga bingung kepada guru piket yang seharusnya ya tetap walaupun saya tidak ada, karena standar yang dilakukan guru piket itu sesuai dengan yang telah disampaikan, ya minimal tidak terlalu melenceng. Tetapi itulah yang menjadi pemikiran saya. Maksud saya, harapan saya pembelajaran yang dilakukan guru pengganti ini memiliki tujuan pembelajaran yang sama dengan saya. Maka kalau memungkinkan model, metode, media, bahkan asesmen yang digunakan bisa sama, supaya pembelajarannya selaras atau sinkron dengan pembelajaran yang saya lakukan. Itu Pak. Oh iya Pak. Pada saat ini Pak di SMP Karangpanggung tadi Pak, apakah nggak ada guru untuk menggantikan seperti tahun kemarin agar pembelajaran bisa minimal Pak sesuai dengan pembelajaran Pak? Ada sih Pak, tapi itu tadi saya khawatir kalau pakai guru pengganti, nah pembelajarannya tidak sinkron dengan pembelajaran saya. Karena kadang-kala guru pengganti itu dia hanya atas tugas guru piket memberikan materi. Dia tidak seperti melakukan proses bagaimana kita melihat keadaan anak, bagaimana kita membuat anak lebih semangat, bagaimana kita membuat anak itu lebih fit dalam hal belajar. Jadi kita melihat kondisi anak itu bukan hanya saja memberikan asal selesai gitu Pak. Inilah yang menjadi khawatir saya sudah atur dengan detail rancangan pembelajaran saya sedemikian rupa dalam modul ajar yang lengkap itu. Tetapi sepertinya guru piket ini belum maksimal itu, atau guru pengganti saya itu melaksanakan tugas yang sudah saya buat sedemikian rupa modul yang lengkap itu Pak. Bagus berarti itu Pak. Jadi Pak Samsir buat modul ajar dengan detail ya Pak, demi tahap dalam pembelajarannya ya? Iya Pak Sodik, saya itu selalu membuat rancangan pembelajaran dengan detail, bahkan saya tulis apa yang akan saya katakan saat pembelajaran, dan jawabannya yang mungkin akan diucapkan murid. Karena gini juga Pak, murid-murid di daerah saya ini juga kadangkala tingkat kemampuan kompetensinya memang perlu banyak latihan Pak. Perlu banyak memberikan suatu gambaran-gambaran yang mudah mereka memahaminya.
Tetapi kadang-kala kalau guru hanya mengganti saya itu hanya memberi tulis jelas dan lain sebagainya, itulah yang jadi mereka itu tingkat kemampuannya begitu sesuai dengan harapan gitu Pak ya. Padahal semua itu sudah Pak Samsir tulis detail di rancangan pembelajaran Bapak ya. Kalau boleh tahu Pak, Pak Samsir pernah menunjukkan modul ajar atau kurikulum K13 apa sudah kurikulum Merdeka Pak? Untuk kelas 7 kami melaksanakan kurikulum Merdeka Pak. Jadi berarti modul ajar ya Pak namanya ya Pak? Ya, modul ajar. Jadi pernah ditunjukkan ke guru penggantinya nggak Pak? Guru pengganti sebenarnya sudah kepada guru pengganti. Kebetulan pada saat itu mereka pernah yang berhalangan sehingga guru piketnya Pak yang itu. Seharusnya ada guru yang sudah saya siapkan. Jadi guru piket ini belum Pak. Saya cuma menunjukkan sampai bab berapa di buku cetak. Sebentar Pak Sodik ya. Kenapa? Ya tidak menunjukkan atau meminjamkan saja modul ajar yang saya buat ke guru pengganti biar pembelajaran yang dilaksanakan bisa sesuai dengan yang saya harapkan. Ternyata pada saat itu kemarin guru pengganti juga tidak sempat hadir Pak. Kebetulan anaknya lagi demam atau kurang sehat. Jadi akhirnya guru piket itu belum memahaminya dengan materi yang saya harapkan itu. Oh iya. Jadi Pak Samsir sudah mau meminjamkan modul ajar ke guru pengganti biar pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana atau rancangan Pak Samsir gitu ya Pak? Iya Pak, benar itu, benar sekali Pak. Dengan modul ajar rancangan saya mudah-mudahan pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan rencana dan diperkaya dengan kekhasan guru pengganti tersebut. Oh gitu ya Pak, rencananya ke depan. Ya mudah-mudahan Pak pembelajaran akan berjalan lancar, anak-anak bisa mendapatkan fasilitas pembelajaran sebagaimana saat Pak Samsir ada di kelas. Ya, terima kasih Pak Sodik waktunya dan mendengarkan dan memberikan solusi masalah saya. Sama-sama Pak Samsir, saya tidak memberi solusi sebenarnya Pak. Pak Samsir sendiri solusi dari Pak Samsir. Sepertinya Pak Samsir masih sibuk ini di sekretariat PGRI. Silakan dilanjutkan kegiatannya Pak Samsir. Salam buat kawan-kawan pengurus PGRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sodik. Iya Pak Sodik, nanti akan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak.